Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan untuk pembahasan kitab Jurmiyahnya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang atof. Oke, langsung saja kita baca kitab Jurmiyahnya, mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Babul atfi wa huruful atfi asyaratun. Bab menjelaskan tentang atof. Huruf-huruf atof ini jumlahnya ada 10. Apa 10 itu? Wahya al-wawu wal fa'u wa summa wa aw wa am wa imma wa bal wala walakin hatta fi ba'dil mawadi'. Pertama adalah wawu, kemudian fa, kemudian summa, au, am, imma, bal, la, lakin, dan yang terakhir adalah huruf hatta di sebagian tempat. Atof itu berarti lafadz yang mengikuti terhadap lafadz yang diatofi. Namun di antara keduanya ini di tengah-tengahi dengan huruf atof yang jumlahnya ada 10. Itu namanya atof. Oleh karenanya fa'in utifat ala marfu'in rufi'at. Kalau lafadz itu diatofkan kepada lafadz yang dibaca rofa, maka dia harus dirofakkan. Au ala mansubin nusibat. Kalau diatofkan kepada lafadz yang dibaca nasob, maka harus dinasobkan. Au ala mahfudin hufidot. Kalau diatofkan kepada lafadz yang dibaca jer, maka harus dijerkan. Au ala majzumin juzimat. Atau diatofkan kepada lafadz yang dibaca jazm, maka dia harus dijazmkan. Artinya, ketika lafadz yang diikuti ini terbaca rofa, maka lafadz yang mengikuti dengan menggunakan huruf atof ini juga harus dibaca rofa. Kalau lafadz yang diikuti terbaca nasob, maka lafadz yang mengikuti dengan menggunakan huruf atof ini juga harus dibaca nasob, dan begitu seterusnya. Takulu koma zaitun wa amrun. Contohnya koma zaitun wa amrun. Koma wis ngadeg sopo zaitun zaid wa amrun lan umar. Mahalul syahidnya pada lafadz wa amrun. Wa amrun ini adalah lafadz yang mengikuti terhadap lafadz zaitun. Zaitun ini berarti namanya matsbu, lafadz yang diikuti, di tengah-tengahi dengan menggunakan huruf atof wawu. Maka amrun ini harus mengikuti kepada lafadz zaitun dalam segi i'robnya, yakni i'rob rofa. Wa ra'aitu zaidan wa amron. Wa ra'aitu ningali sapa ingsun zaidan ing zaid wa amron lan umar. Wa amron, amron ini adalah lafadz yang mengikuti terhadap lafadz zaidan dalam segi i'robnya, yakni i'rob nasob, di tengah-tengahi dengan huruf atof berupa wawu. Wa maratu lewatan sapa ingsun bi zaidin tetemu kelawan zaid wa amrin lan tetemu kelawan umar. Wa amrin ini juga merupakan tabe atau lafadz yang mengikuti terhadap lafadz zaidin yang statusnya adalah i'rob jer, maka wa amrin ini juga harus dijerkan. Wa zaitun utai zaid iku lam yakum orang ngadeg sapa zaid wa lam ya'ud lan ora lungguh sapa zaid. Lafadz lam ya'ud ini juga sama mengikuti terhadap lafadz lam yakum, maka i'robnya juga harus sama. Kalau lam yakum ini jazm, maka lam ya'ud ini juga sama harus dibaca jazm. Ini namanya adalah atof, lafadz yang mengikuti terhadap lafadz yang diikuti, yang diantara keduanya di tengah-tengah dengan huruf atof yang jumlahnya ada 10. Kemudian huruf-huruf atof yang jumlahnya 10 ini memiliki makna tersendiri. Yang pertama adalah huruf jar wawu. Kalau huruf jar wawu ini memiliki faedah mutlaqul jam'i. Mutlaknya berkumpul. Umpama kita contohkan Ja'a zaitun wa amrun. Ja'a wis teko sapa zaitun zaid wa amrun lan umar. Kata wa amrun ini merupakan tabe atau lafadz yang mengikuti terhadap lafadz zaitun dengan menggunakan huruf atof berupa wawu. Wawu ini memiliki faedah mutlaqul jam'i atau mutlaknya berkumpul, sehingga maknanya Zaid dan Umar datang tanpa memandang siapa yang lebih dahulu datang. Ini faedah daripada wawu, yakni mutlaknya berkumpul, penting kedua-duanya datang tanpa memandang mana yang lebih dahulu. Itu yang pertama. Kemudian huruf jar yang kedua adalah huruf jar fa. Kalau huruf jar fa ini memiliki faedah tertib dan takkib. Tertib itu berarti yang kedua datang setelah pertama. Sedangkan takkib berarti yang kedua datang setelah pertama tanpa jeda. Umpama kita contohkan di sini ja'a zaitun fa amrun. Ja'a wis teko sapa zaitun zaid fa amrun nuli umar. Kata amrun ini diatofkan kepada lafadz zaitun.
sehingga amrun ini harus mengikuti dalam segi i'rabnya zaitun. Dan amrun ini diatofkan menggunakan huruf jar fa, yang artinya harus tertib dan takkib. Tertib itu berarti lafadz yang kedua, berarti lafadz amrun ini harus datang setelah lafadz yang pertama. Berarti kedatangan Umar ini setelah kedatangan Zaid. Dan takkib itu berarti yang kedua datang setelah pertama tanpa jeda. Berarti bisa kita maknai seperti ini. Zaid datang kemudian disusul Umar. Antara kedatangan Zaid dan Umar ini tidak ada jeda di antara keduanya. Ini huruf jar fa. Kemudian yang ketiga adalah huruf jar summa. Kalau huruf jar summa ini maknanya adalah tertib dan tarohi. Kalau tarohi berarti yang kedua datang setelah pertama dengan jeda di antara keduanya. Berarti kita contohkan di sini. Ja'a zaitun summa amrun. Ja'a wis teko sapa zaitun Zaid summa amrun nuli Umar. Zaid datang kemudian disusul Umar. Kata amrun ini diatofkan kepada lafadz zaitun dengan menggunakan huruf summa, yang artinya harus tertib dan tarohi. Tarohi berarti yang kedua datang setelah yang pertama, namun ada jeda di antara keduanya. Berarti antara kedatangan Zaid dan Umar ini ada jeda waktunya. Ini faedah dari huruf jar summa. Kemudian yang selanjutnya ada huruf jar au. Kalau huruf jar au ini memiliki faedah takhyir dan ibahah. Takhyir itu berarti boleh memilih namun tidak boleh mengumpulkan. Berarti kita contohkan di sini, tazawat sindan au ukhtaha. Tazawat ngrabiyo sira hindan ing hindun au ukhtaha utawa sedulur wadone hindun. Nikailah hindun atau saudara wanitanya. Kata ukhtaha ini diatofkan kepada lafadz hindan, sehingga i'rabnya ini juga harus sama. Hindan i'rabnya nasab karena menjadi maf'ul bih, maka ukhtaha ini juga i'rabnya sama. Dan diatofkan dengan menggunakan huruf jar au, yang artinya ini adalah takhyir. Boleh memilih namun tidak boleh mengumpulkan. Karena dalam syariat kita tidak boleh menikahi wanita besertaan dengan saudara wanitanya sekaligus. Kemudian yang bermakna ibahah ini contohnya seperti ta'alam al-fiqha awil hadisa. Ta'alam belajar sira al-fiqha ing ilmu fikih awil hadisa utawa ilmu hadis. Belajarlah ilmu fikih atau ilmu hadis. Lafadz al-hadisa ini diatofkan kepada lafadz al-fiqha sehingga i'rabnya harus sama, harus mengikuti kepada lafadz yang diikuti yakni lafadz al-fiqha. Diatofkan dengan menggunakan huruf jar au yang memiliki faedah ibahah. Boleh memilih atau mengumpulkan keduanya. Berarti sampean boleh memilih antara belajar ilmu fikih atau ilmu hadis, atau sampean boleh mengumpulkan belajar ilmu fikih besertaan dengan ilmu hadis. Inilah makna daripada ibahah, boleh memilih atau mengumpulkan. Kalau yang makna takhir hanya boleh memilih namun tidak boleh mengumpulkan. Kemudian ada lagi huruf jar am. Kalau huruf jar am ini faedahnya adalah harus menentukan pilihan setelah pertanyaan. Umpama kita contohkan di sini, adarosta ono tender siro alfiqa ing ilmu fikih amil hadisa utawa ilmu hadis. Apakah engkau mengkaji ilmu fikih atau mengkaji ilmu hadis? Berarti am ini faedahnya adalah disuruh menentukan di antara dua pilihan setelah adanya pertanyaan, antara ilmu fikih dan antara ilmu hadis, seperti itu. Kemudian huruf ataf yang selanjutnya adalah huruf ataf imma. Kalau huruf ataf imma ini sebenarnya sama maknanya dengan huruf ataf au. Cuma kalau huruf ataf imma ini harus didahului dengan lafadz yang sama yakni lafadz imma. Umpama kita contohkan di sini, tazawwaj imma hindan wa imma uhtaha. Nikailah hindun atau saudara wanitanya. Berarti imma ini fungsinya sama dengan huruf ataf au. Namun kalau imma ini harus didahului dengan huruf ataf yang sama yakni berupa lafadz imma. Huruf ataf selanjutnya adalah huruf ataf bal. Huruf ataf bal ini berfaedah i'rad, artinya memalingkan hukum yang ada pada lafadz sebelum bal kepada lafadz yang terletak setelahnya bal. Kita contohkan di sini.
Maja'a Zaidun bal Amrun. Maja'a ora teko sapa Zaidun Zaid bal Amrun balik Umar. Lafat Amrun ini diatafkan kepada lafat Zaidun dengan menggunakan huruf bal yang fungsinya tadi memalingkan hukum lafat yang berada sebelum bal kepada lafat setelah bal. Berarti artinya kedatangan Zaid ini dipalingkan kepada kedatangan Umar, sehingga yang datang adalah Umar bukan Zaid. Ini adalah faedah dari bal. Kemudian huruf ataf selanjutnya adalah huruf ataf la. Kalau huruf ataf la ini faedahnya menetapkan hukum yang berada pada lafaz sebelum la dan meniadakan hukum yang ada pada lafaz setelah la. Umpama kita contohkan di sini. Ja'a Zaidun la Amrun. Ja'a wis teko sapa Zaidun Zaid la Amrun dudu Umar. Zaid telah datang bukan Umar. Lafat Umar ini diatofkan kepada lafat Zaidun dengan menggunakan atof la yang faedahnya tadi menetapkan hukum yang ada pada lafat sebelumnya la dan meniadakan hukum yang ada pada lafat setelahnya la. Artinya orang yang ditetapkan kedatangannya adalah Zaid bukan Umar, seperti itu. Kemudian huruf ataf selanjutnya adalah huruf ataf lakin. Huruf ataf lakin ini memiliki faedah menetapkan hukum yang ada pada lafaz sebelum lakin dan menjadikan lafaz setelahnya lakin ini kebalikan dari lafaz sebelumnya lakin. Umpama kita contohkan, la uhibbul kusala lakinil mujtahidina. La uhibbu rademen sapa ingsun al kusala ing pira-pira wong kang males. Lakinil mujtahidina tetapi ne demen sapa ingsun ing pira-pira wong kang mempeng. Saya tidak menyukai terhadap orang-orang yang malas, akan tetapi saya menyukai terhadap orang-orang yang rajin. Kata al-mujtahidina ini diatofkan kepada lafat al-kusala dengan menggunakan huruf atof lakin yang tadi faedahnya menetapkan lafat yang berada pada lafat lakin dan menjadikan lafat setelah lakin ini kebalikan dari lafat sebelum lakin. Berarti al-mujtahidina yang maknanya rajin ini merupakan kebalikan dari lafat al-kusala yang artinya adalah malas. Ini adalah faedah dari lakin. Kemudian huruf atop selanjutnya adalah huruf atop hatta fi ba'dil mawadi' di sebagian tempat. Artinya di sebagian tempat yang lain hatta ini tidak difungsikan sebagai huruf atop. Hatta bisa difungsikan sebagai huruf jar. Umpama seperti firman Allah hatta matla'il fajr. Berarti hatta tersebut ini mengejarkan kepada lafaz setelahnya. Kalau hatta ini difungsikan sebagai huruf ataf, maka faedahnya adalah tadrij. Tadrij itu artinya habisnya sebuah hukum sedikit demi sedikit. Umpama kita contohkan di sini. Mata anasu hatal ambiya'u, mata mati sapa anasu menungso hatal ambiya'u sehingga piro-piro nabi. Lafat al-ambiya ini diatafkan kepada lafat anas dengan menggunakan huruf atop hatta yang tadi berfungsi sebagai tadrij, artinya habisnya sebuah hukum secara bertahap. Berarti kalau kita aplikasikan kepada contoh yang ada, semua manusia pasti mati sedikit demi sedikit bertahap sampai kepada para nabi. Inilah faedah-faedah dari huruf-huruf ataf yang jumlahnya ada 10. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.